Ya, Jen tuh setara sama orang tua kalian. Ya, Jen tuh setara sama orang tua kalian. Pengen banget menanggapi ini keluarga family yang lagi. Halo teman dunia, seberapa Kita di Di TikTok, ia adalah anak yang rajin, menginspirasi, dan juga menggemaskan. Tapi di balik itu, dia adalah anak umur 11 tahun yang lupa caranya bermain. Sebuah keluarga konten kreator TikTok bernama Planger Family dikenal luas karena berjualan cookies homemade yang menjadi viral karena konten ini menampilkan hubungan keluarga yang harmonis, keluarga yang sederhana, dan anak yang dianggap berbakat karena mampu menjalankan bisnis orang tuanya. Namun, di balik itu semua, di balik layar, apakah justru anaknya kehilangan haknya sebagai anak? Jen umur 11 tahun, ia sering direkam oleh orang tuanya untuk membuat cookies, sebuah brand Planger Family. Nah, di sini juga banyak atau tidak menyadari masyarakat TikTok ini bahwa keluarga Planger ini menjadi sebuah inspiratif. Namun di balik itu semua, Jen tidak bersekolah secara formal dan jarang main di usianya. Nah, bahkan di saat jam main juga, keluarganya sangat menuntut untuk Jen terus membuat cookies. Nah, akibatnya masa depan Jen ini sebagai sebuah alat produksi. Sementara di publik ini tidak menyadari bahwa ini membuat eksploitasi anak. Gen B dalam simulacra dan juga simulation, ia menjelaskan bahwasanya di masyarakat modern, image tidak lagi sekedar mempresentasikan realitas, tetapi ia menggantikan realitas itu sendiri. Pada proses ini terjadi melalui 4 tahap perubahan. Yang pertama, dari sekedar cerminan realitas, lalu menjadi topeng yang menyamarkan realitas, kemudian menyembunyikan ketidakhadiran realitas, hingga akhirnya realitas itu menjadi simulakra murni, yang dimana tanda yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan kenyataan apapun. Konten TikTok Planger Family bergerak tepat di antara tahap kedua dan juga tahap ketiga pada proses ini. Di permukaan, konten TikTok Planger Family bergerak tepat di antara tahap kedua dan juga tahap ketiga. Di permukaan, konten mereka tampak sebagai cerminan kehidupan nyata, keluarga yang sederhana, bisnis rumahan, anak rajin yang membantu orang tuanya. Namun, sesungguhnya konten itu adalah topeng yang sebuah dekonstruksi digital yang secara aktif menyamarkan realitas di baliknya. Publik tidak melihat Jen yang sangat kelelahan. Publik ini tidak melihat bagaimana ruang kelas yang tidak pernah ada. Yang mereka lihat hanyalah senyum di depan kamera dan adonan cookies yang mengumpul. Lebih jauh lagi, ketika konten itu terus berulang setiap hari selama berbulan-bulan, terjadilah apa yang Jen katakan, yaitu implosion of meaning, di mana ledakan makna ke dalam. Nah, informasi mengalir begitu cepat dan juga berlimpah, sehingga makna sesungguhnya justru menghilang. Jutaan viewers yang mengkonsumsi konten Planger Family setiap hari tidak semakin dekat dengan kebenaran tentang Jen, mereka justru semakin jauh karena citra yang berulang telah menggambarkan ataupun telah menggantikan realitas sebagai satu-satunya kenyataan yang mereka kenal. Inilah yang disebut hyperreality, di mana kondisi realitas digital dibangun bukan berdasarkan kenyataan, melainkan kenyataanlah yang akhirnya dibentuk berdasarkan hyperrealitas itu. Orang tua Jen mulai hidup dalam logika yang sama. Mereka tidak lagi melihat anak yang lelah, mereka melihat konten yang terus-menerus diproduksi. Selanjutnya, dari teori Jenkins mengenai suatu konsep namanya convergence culture, menegaskan bahwa perkembangan media itu bukan sekedar dari teknologinya, tapi dari budayanya juga. Dalam budaya participatory atau teori ini, pengguna media tidak lagi hanya sebagai konsumen pasif, dia berubah menjadi prosumer, produsen, dan konsumen, sehingga batas tegas antara pembuatan konten dan penikmatnya itu terhapus. Dan dari sinilah lahir kekuatan atau bentuk arah baru dari budaya digital. Budaya participatory ini memiliki 4 unsur utama. Yang pertama itu adalah affiliation, artinya keanggotaan dalam komunitas online. Yang kedua itu ada expression, produksi karya. Terus yang ketiga itu ada collaborative problem solving, artinya kerjasama memecahkan masalah. Dan circulation, artinya aliran konten melalui berbagai cara. Lalu dalam kasus Planger Family, 2 unsur yang paling dominan dari keempat tadi adalah expression dan circulation.
Artinya, setiap kali seorang followers menulis komentar pujian seperti anaknya rajin banget atau keluarganya inspiratif, nah itu bukan sekedar ekspresi apresiasi, tapi itu adalah tindakan produksi budaya. Kenapa? Karena komentar di sini itu menjadi bagian dari sebuah bahan bakar yang membangun dan memvalidasi citra Planger Family. Lalu ketika konten di-share, dikolaborasi, atau dijadikan referensi oleh akun lain, maka unsur circulation bekerja. Kenapa? Karena konten bergerak melampaui platform asalnya, menjangkau audiens yang lebih luas, dan yang paling penting itu adalah adanya tekanan yang lebih besar untuk memproduksi konten itu serupa. Nah, yang paling krusial dari teror ini, itu para konsumen tidak ada niat jahat dalam partisipasi ini. Para followers tidak bermaksud mengeksploitasi Gen. Mereka hanya berpartisipasi dalam budaya yang memang dirancang untuk mendorong keterlibatan. Namun, secara kolektif juga partisipasi itu berubah menjadi bahan bakar mesin eksploitasi yang terus berputar semakin tinggi. Semakin tinggi engagement, semakin besar tekanan pada keluarga untuk mempertahankan konten tersebut. Dan Gen, sebagai elemen paling menarik dari konten itu, menanggung beban terberat dari setiap like yang dia terima. Nah, kebebasan berekspresi audiens dapat secara tidak sadar menjadi instrumen yang melanggengkan eksploitasi terhadap pihak yang paling rentan. Balikannya J, 2 tilu. Baik apa? J, 2 tilu. Inilah paradoks budaya yang dimaksud oleh Jenkins dalam konteks digital, di mana kebebasan berekspresi audiens dapat secara tidak sadar menjadi instrumen yang melanggengkan eksploitasi terhadap pihak yang paling rentan. Jadi e-commerce seperti gender. Jadi dalam gender trouble berargumen bahwa gender bukanlah sesuatu yang dimiliki seseorang secara alami atau sejak lahir, melainkan sesuatu yang terus-menerus dilakukan. Nah, melalui berbagai tindakan, ekspresi, bahasa, dan praktik sosial yang diulas setiap hari. Nah, menurut Butler, tidak ada identitas gender yang bersifat tetap atau kodrat. Nah, yang ada hanyalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berulang kali sehingga menciptakan kesan bahwa identitas gender tersebut merupakan sesuatu yang alami dan tidak dapat diubah. Dalam kasus Jen, identitas sebagai anak perempuan yang manis, lucu, rajin, dan selalu ceria dibentuk melalui berbagai tuntutan yang muncul. Dalam aktivitas konten digital, sejak kecil ia diarahkan untuk menampilkan karakter tertentu di depan kamera yang sesuai dengan harapan audiens dan orang tuanya. Dan kebutuhan konten, identitas tersebut bukanlah refleksi murni dari dirinya, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang terus diproduksi melalui pengulangan perilaku yang sama setiap hari. Jen terus-menerus melakukan gender performance, seperti berbicara dengan lembut, menggunakan pakaian yang dianggap sesuai dengan citra feminim. Nah, tersenyum di depan kamera, serta menunjukkan sikap yang menyenangkan meskipun sedang lelah atau tidak ingin direkam. Ketika ibunya mengatakan, kalau kamu terlihat lucu, maka viewers akan suka atau banyak. Nah, terlihat bahwa penampilan gender ini yang ditampilkan Jen ini bukan hanya sekedar ekspresi diri, melainkan sebagai tuntutan sosial dan ekonomi yang harus terpenuhi. Menurut Butler, pengulangan tindakan tersebut secara perlahan membentuk identitas gender yang dimana tampak alami. Norma sosial kemudian mendorong individu untuk terus mempertahankan performance gender ini, nah yang dianggap sesuai dan dapat diterima. Dalam konteks ini, Jen terus mengulangi perilaku yang diharapkan dirinya karena citra tersebut telah menjadi bagian dari mekanisme produksi konten dari sumber keuntungan ekonomi keluarga. Dengan demikian, pengalaman Jen menunjukkan bagaimana identitas gender dapat dikonstruksikan. Nah, dipertahankan dan diproduksi melalui praktik performativitas yang berlangsung secara terus-menerus dalam ruang digital.